Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang memberikan kesempatan dan hidayahnya kepada kita dan rahmatnya. Dan salawat tersalam tetap kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Metode Istinbat Hukum Mujmal, Mubayyan, dan Takwil. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mas Randa Indra dengan NIM 253302 selaku moderator sekaligus presentator pertama, dan di sebelah saya Syafina Fitriani dengan NIM 25332020 sebagai presentator kedua. dan di sebelah saya lagi Nama saya Olivia Puspita, NIM saya 25333012 sebagai presentator ketiga. Baik, langsung saja kami presentasi. Kata istinbat bila dihubungkan dengan hukum-hukum seperti yang dijelaskan oleh Muhammad bin Ali Al-Fayumi, seorang ahli bahasa Arab dan sunnah, yang artinya upaya menarik hukum dari Al-Quran dan sunnah dengan cara atau jalan ijtihad. Pengertian mujmal secara etimologi, al-mujmal berarti global atau tidak terperinci, secara umum atau keseluruhan, atau bisa juga sekumpulan tanpa memperhatikan satu persatuannya. Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa redaksi yang diberikan oleh beberapa ahli usul fikih seperti berikut ini. Menurut Hanafiyah, mujmal adalah lafaz yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan yang dimaksud dan rincinya tidak dapat diketahui dari pengertian lafaz itu sendiri, melainkan melalui pembuat syariat itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut jumhur, seorang ahli usul fikih, ia menyebutkan bahwa mujmal adalah sebuah perkataan atau perbuatan yang tidak jelas petunjuknya. Abu Ishaq Al-Shirazi, seorang ahli usul fikih dari kalangan Syafi'iyah. Lafaz mujmal dalam arti sederhana adalah lafaz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya. Lafaz mujmal adalah lafaz yang samar karena dari segi sikhatnya sendiri tidak menunjukkan arti yang dimaksud. Tidak pula dapat ditemukan karinah yang dapat mengantarkan kita memahami maksudnya. Tidak mungkin pula dapat dipahami arti yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari syari atau pembuat hukum dalam hal hadis Nabi. Mujmal ialah lafaz yang belum jelas, yang tidak dapat menjelaskan arti yang sebenarnya. Apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskannya, penjelasan ini disebut al-bayan. Ketidakjelasan ini disebut ijmal. Adapun arti dari surah Al-Baqarah ayat 228, yaitu wanita-wanita yang ditalak hendaklah untuk menahan diri atau menunggu sampai 3 kali kurung. Lafal quru ini disebut mujmal karena mempunyai 2 arti yang berbeda, yaitu haid dan suci. Kemudian mana di antara 2 macam arti ini yang dikehendaki oleh ayat tersebut? Maka diperlukan penjelasan dari bayan. Itulah contoh dari mujmal. Mujmal adalah bentuk ungkapan yang dalam maknanya tersimpan banyak ketentuan dan berbagai keadaan yang tidak mungkin dapat diketahui secara pasti kecuali melalui keadaan lain yang menjelaskannya atau mubayyan. Adapun arti dari Quran surah Al-Baqarah ayat 43, yaitu
dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Ayat ini adalah sebagai ayat mujmal karena tidak dijelaskan tentang rukunnya, syaratnya, sifatnya, dan sebagainya yang masih memerlukan penjelasan atau mubayyan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan dalam sabdanya, yaitu sembahyanglah kamu sekalian sebagaimana kamu melihatku sembahyang. Hadis riwayat Bukhari. Lafal mujmal jika dilihat dari segi penyebab kemujmalannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, lafal itu mengandung lebih dari satu makna dan tidak ada makna yang dapat ditentukan atau diketahui, atau lafal itu bisa juga disebut dengan mushtarak. Sebagai contoh, seandainya ada seorang laki-laki yang mewasiatkan sepertiga hartanya kepada hamba atau budak-budaknya, sementara ia masih memiliki beberapa budak-budaknya dan bekas tuan-tuannya yang sudah memerdekakannya, sehingga kemudian orang tersebut meninggal dan dia belum sempat menjelaskan kepada siapa-siapa antara kedua golongan itu yang berhak mendapatkan harta-hartanya yang akan dia kehendaki. Karena sesungguhnya dalam lafal al-mawali pada wasiatnya itu bersifat mujmal. Hal ini disebabkan karena makna yang dikehendaki oleh salah satu keduanya dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dengan orang yang bersangkutan, dan ini adalah pendapat ulama Hanafiyah. Yang kedua, lafal-lafal yang dikutip oleh Syari dari arti kata secara etimologi yang sudah dikenal dan dialihkan menjadi istilah khusus atau teknis dalam hukum yang sudah dikehendaki oleh Syari, seperti kata-kata sholat, zakat, dan haji. Padahal di kalangan orang Arab, kata-kata ini sudah umum digunakan pada kalangan mereka. Namun kemudian syariat itu datang dan menghendaki makna khusus, yakni makna yang terkait dengan hukum, sehingga makna-makna dari lafal-lafal itu tidak bisa diketahui kecuali melalui penjelasan dari syari itu sendiri. Oleh karena itu, bila ada kata-kata tersebut dalam konteks hukum Islam atau nas syari', maka ia disebut lafaz mujmal, sehingga datang penjelasan dari seorang syari'. Jika tidak ada penjelasannya, maka tidak ada cara atau jalan untuk mengetahuinya. Karena sunnah Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan maupun perbuatan berfungsi untuk menafsirkan atau menjelaskan arti dari kata sholat, termasuk juga rukun-rukun, syarat-syarat, dan tata caranya. Demikian pula sama dengan penjelasan as-sunnah terkait dengan zakat dan haji dalam Nash. Yang ketiga, lafal yang maknanya asing jika digunakan seperti kata al-halu'a dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 yang berbunyi innal insana khuliqa halu'a, yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir. Pada ayat tersebut, kata al-halu'a memiliki arti sangat keluh kesah dan sedikit sabar. Kata ini disebut mujmal karena penggunaan artinya ini tidak dapat diketahui kecuali oleh pembuat syari' itu sendiri, mengingat syari'lah yang menyifati manusia dengan kata al-halu'a tersebut.
Kehujahan mujmal dan mubayyan dalam kajian usul fikih. Dalam disiplin ilmu usul fikih, pemahaman terhadap lafaz-lafaz syariat merupakan pondasi utama dalam proses penggalian hukum Islam. Di antara klasifikasi lafaz yang penting adalah mujmal, global atau belum jelas, dan mubayyan, sudah jelas atau terperinci. Keduanya memiliki implikasi yang signifikan terhadap kehujahan atau otoritas hukum dan proses mengamalkannya. Kehujahan mujmal, karena sifatnya yang belum jelas, mujmal tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum secara langsung atau hujah qat'iyah sebelum adanya bayan atau penjelasan. Umat Islam tidak diwajibkan untuk mengamalkan sesuatu yang belum jelas maknanya, sebab akan menyebabkan kesulitan atau taklif malayuta. Kewajiban mengamalkan hukum yang terkandung dalam lafaz mujmal baru muncul setelah datangnya bayan dari pihak yang bersangkutan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Contoh mujmal. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Lafaz sholat dan zakat dalam ayat tersebut adalah mujmal karena Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana tata cara sholat dan berapa rakaatnya atau nisabnya, dan berapa kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Penjelasan rinci mengenai hal ini datang dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Contoh mujmal yang kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pencurian. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Quran surah Al-Maidah. Lafaz potong tangan disebut mujmal karena tidak menjelaskan batas potongannya sampai siku, pergelangan, atau bahu, serta syarat-syarat pencurian yang mewajibkan potonglah tangan, misalnya nisab barang pencurian. Penjelasan rinci mengenai hal ini datang dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu mubayyan. Lafaz mubayyan secara langsung merupakan dasar hukum atau hujjah qat'iyah yang wajib diamalkan. Selain makna, suatu lafaz menjadi jelas dan terperinci. Tidak ada alasan bagi mukhalaf atau orang yang dibebani hukum untuk tidak mengamalkannya. Hukum yang terkandung dalam lafaz mubayyan mengikat dan harus dipatuhi. Al-bayan artinya penjelasan. Di sini maksudnya ialah menjelaskan lafal atau susunan yang mujmal. Secara etimologis, al-bayan ialah suatu lafal yang terang, maksudnya tanpa memerlukan penjelasan dari lainnya. Bayan itu ada bermacam-macam sebagai berikut. Yang pertama, bayan dengan perkataan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 196 yang memiliki arti sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah, akan tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, sembelihlah hadyu yang mudah didapat dan jangan menyukur rambut kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala, lalu dia bercukur, dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umroh sebagai haji tamattu, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi jika tidak mendapatkannya, dia wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidil Haram.
Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha keras hukumannya. Lafal 7 dalam bahasa Arab sering ditujukan kepada banyak yang diartikan lebih dari 7. Untuk menjelaskan 7 betul-betul, maka Allah iringi firman-Nya 10 hari sempurna. Penjelasan 7 betul-betul dalam ayat ini adalah dengan ucapan bayan dengan perkataan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 196. Dan yang kedua ada bayan dengan perbuatan. Misalnya penjelasan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada cara-cara salat dan haji. Salatlah kamu sebagaimana melihat aku menjalankan salat. Hadis riwayat Bukhari. Cara salat ini dijelaskan dengan perbuatan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yakni beliau mengerjakan sebagaimana beliau mengerjakan, sambil menyuruh orang menirunya. Karena itu, penjelasan seperti ini disebut bayan dengan perbuatan. Dan yang ketiga, ada bayan dengan isyarat. Misalnya, penjelasan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang jumlah hari dalam 1 bulan. Penjelasan ini diberikan kepada sahabat beliau, mengangkat ke-10 jarinya 3 kali, yakni 30 hari. Kemudian mengulanginya sambil membenamkan ibu jarinya pada kali yang terakhir. Maksudnya bahwa bulan Arab itu kadang-kadang 30 hari atau 29 hari. Dan keempat ada bayan dengan meninggalkan sesuatu. Misalnya hadis Ibnu Hibban yang memiliki arti adalah akhir 2 perkara. Pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak berwudu karena makan apa yang dipanaskan oleh api. Hadis ini sebagai penjelasan yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak berwudu lagi setiap kali selesai memakan daging yang dimasak. Dan ada pula bayan dengan diam. Misalnya tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerangkan wajibnya ibadah haji, ada seseorang yang bertanya, "Apakah setiap tahun ya Rasulullah?" Rasulullah berdiam tidak menjawab. Diamnya Rasulullah ini berarti menetapkan bahwa kewajiban haji itu tidak tiap-tiap tahun. Ada pula kehujjahan mubayan. Lafaz mubayan secara langsung merupakan dasar hukum atau hujjah qat'iyah yang wajib diamalkan setelah makna suatu lafaz menjadi jelas dan terperinci. Tidak ada alasan bagi mukhalaf atau orang yang dibebani hukum untuk tidak mengamalkannya. Hukum yang terkandung dalam lafaz mubayan mengikat dan harus dipatuhi. Contoh mubayan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa." Surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini secara jelas memerintahkan puasa bagi yang menyaksikan bulan Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan dihalalkan bagi kamu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu." Surah Al-Maidah ayat 1. Ayat ini secara jelas menghalalkan binatang ternak secara umum, kecuali yang akan disebutkan pengecualiannya. Ayat-ayat waris yang menjelaskan bagian-bagian tertentu. Ayat ini secara jelas menghalalkan binatang ternak secara umum, kecuali yang akan disebutkan pengecualiannya. Ayat-ayat waris yang menjelaskan bagian-bagian tertentu bagi ahli waris seperti dan bagi mereka para istri 1/4 dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Surah An-Nisa ayat 12. Hubungan mujmal dan mubayan. Peran bayan, hubungan antara mujmal dan mubayan sangat erat, di mana mujmal selalu membutuhkan bayan untuk menjadi mubayan. Bayan adalah proses penjelasan yang mengubah lafaz mujmal menjadi jelas dan dapat dipahami. Sumber bayan yang paling utama adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, baik melalui perkataan, qaul, perbuatan, fi'il,
maupun persetujuan, takrir. Para ulama usul fiqh sepakat secara fundamental bahwa mujmal tidak dapat diamalkan sebelum ada bayan yang memperjelas maknanya. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai jenis bayan yang sah dan metode penafsiran yang tepat. Dari mazhab Zahiri, mazhab ini cenderung literal dalam menafsirkan teks, dan mereka sangat berhati-hati dalam menerima bayan yang tidak eksplisit atau didasarkan pada interferensi rasional. Bagi mereka, bayan harus datang dari teks yang jelas dan tidak ambigu. Dan ada pula dari mazhab Hanafi. Mazhab ini lebih fleksibel dalam menerima bayan, termasuk bayan yang didasarkan pada qiyas atau analogi dan ihtiyas, yaitu pertimbangan kemaslahatan. Mereka percaya bahwa tujuan utama syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, dan bayan harus ditafsirkan dalam kerangka tujuan ini. Ada pula dari Imam Al-Juwaini dalam kitabnya Al-Waraqat. Al-Juwaini menekankan pentingnya bayan untuk mengeluarkan sesuatu wilayah problematik ke wilayah yang jelas. Beliau menganggap bayan sebagai syarat mutlak untuk mengamalkan mujmal dan menolak pendapat yang memperbolehkan pengamalan mujmal tanpa bayan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu takwil. Takwil adalah memindahkan suatu perkataan dari makna yang terang atau zohir kepada makna yang tidak terang atau lemah karena ada suatu dalil yang menyebabkan makna kedua tersebut harus dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi wa fasayu'tihi ajran azim. Artinya, sungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, Nabi Muhammad, pada hakikatnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji, maka sesungguhnya pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janji kepada Allah, maka dia akan menganugerahinya pahala yang besar. Quran Surah Al-Fat ayat 10. Dalam ayat tersebut terdapat lafal yadullah atau disebut juga dengan tangan Allah, dapat ditakwilkan dengan kekuasaan Allah. Menurut bahasa takwil berasal dari kata al-ya'ulu, artinya kembali. Takwil dalam bahasa Arab berarti menafsirkan. Sedangkan takwil menurut istilah ulama usul fiqh antara lain Imam Syaukani yang diikuti oleh Khairul Umam dan H.A. Asyar Aminuddin 2001-21. Takwil ialah memalingkan suatu kalimat dari makna zohirnya kepada arti yang lain yang lebih sesuai dengan alasan yang kuat, sehingga arti yang lain inilah yang dianggap lebih kuat. Kata takwil berasal dari kata dasar al-ulu yang menurut bahasa berarti ar-ruju'u ila al-asal, kembali kepada asal, dan dalam bentuk kata takwil berarti mengembalikan sesuatu kepada asal. Takwil menurut ulama usul fiqh seperti disimpulkan Adib Sohi berarti pemalingan suatu lafal dari maknanya yang zohir kepada makna yang lain yang tidak cepat dapat ditangkap karena ada dalil yang menunjukkan bahwa makna itulah yang dimaksud oleh lafal tersebut. Menurut Adib Sohi, takwil banyak berlaku di bidang hukum Islam. Misalnya mentakwilkan suatu lafal dari makna hakikat kepada makna majaznya. Mentakwilkan lafal mutalak kepada pengertian muqayyad, mentakwilkan suatu bentuk perintah kepada pengertian yang selain hukum wajib, dan
memalingkan pengertian dari suatu larangan kepada hukum selain haram. Di antaranya contohnya dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Dawud dari Muhammad bin Al-Ala dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, pada binatang unta yang dilepas pada setiap 40 ekor wajib dizakatkan 1 ekor unta bintu labun. Barang siapa yang enggan menzakatkan, maka kamilah yang akan mengambilnya, sebab sebagian harta miliknya merupakan hak dan kewajiban Tuhan kami Azza wa Jalla yang tidak layak bagi keluarga Muhammad sedikit pun. Hadis riwayat Abu Dawud. Adib Sohih mengemukakan beberapa persyaratan untuk takwil. Yang pertama, lafal yang hendak ditakwilkan itu mengandung beberapa pengertian, baik dari segi bahasa seperti makna hakikat dan makna majazinya, atau dari segi kebiasaan orang-orang Arab dalam menggunakan lafal itu, atau dari segi penggunaan lafal itu dalam syariat Islam. Berdasarkan persyaratan itu, maka suatu lafal yang sama sekali tidak mengandung kebolehjadian lain selain dari maknanya yang jelas dapat dipahami, seperti dalam istilah nas di kalangan jumhur ulama dan istilah muhkam dan mufassar di kalangan Hanafiyah. Bukan merupakan lapangan takwil seperti ditegaskan Adib Sohih hanya berlaku pada lafal yang mengandung kebolehjadian pengertian lain secara tersirat selain dari pengertian yang jelas, yang cepat ditangkap seperti dalam lafal zahir di kalangan jumhur dan lafal zahir dan nas di kalangan Hanafiyah. Kedua, ada dalil atau indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh pembicara bukan makna zahirnya, tetapi makna yang tidak zahir, dan dalil atau indikasi itu lebih kuat dibandingkan dengan alasan menetapkan suatu lafal pada makna hakikatnya. Persyaratan ini diperlukan karena pada dasarnya kita wajib mengamalkan pengertian dari yang cepat ditangkap dari suatu ayat atau hadis, dan pemalingannya kepada pengertian lain hanya dibolehkan disebabkan karena adanya suatu petunjuk kuat bahwa yang dimaksud oleh pembicara adalah pengertian yang lain. Dalam menilai suatu hal yang bisa dijadikan dalil atau qarinah adalah lapangan perbedaan pendapat yang sangat luas di kalangan para ahli usul fiqh. Yang pertama, makna takwil menurut maknanya. Takwil dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, takwil jauh, yaitu suatu takwil yang tidak dikandung oleh perkataannya. Contohnya pada hadis, setiap 40 ekor kambing, zakatnya seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari. Menurut mazhab Hanafi, arti takwil hadis tersebut adalah boleh mengganti dengan harga seekor kambing karena hal ini sesuai dengan tujuan zakat, yaitu menolong orang miskin. Yang kedua, takwil dekat, yaitu suatu takwil yang terkandung dalam perkataan. Menurut mazhab Syafi'i, zakat seekor kambing seperti dalam hadis di atas tidak boleh ditambah dan dikurangi karena tidak boleh diganti dengan yang lain. Yang kedua, hukum takwil bagi yang memenuhi syarat. Hukum takwil bagi yang memenuhi syarat. Takwil yang memenuhi syarat disebut takwil sahih yang dapat dijadikan sebagai hujah. Takwil yang batal yaitu takwil yang tidak memenuhi syaratnya, seperti tidak adanya faktor penyebab.
Bertentangan dengan dalil qat'i, takwil ini tidak dapat dijadikan hujah. Takwil yang sah merupakan salah satu dari istinbat akli, yaitu metode penerapan hukum dengan akal yang dianggap valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dalam ayat-ayat tasbih. 3. Syarat takwil. Takwil itu dianggap sah apabila memenuhi syarat. Yang pertama, lafal tersebut memang menyimpan lafal takwil, walaupun itu sangat jauh. Yang kedua, ada faktor yang memaksa diterapkannya takwil. Yang ketiga, takwil itu harus berdasar atas sanad yang bisa dipegang sebagai faktor penyebab diterapkannya takwil. Yang keempat, kedudukan takwil. Ulama usul telah sepakat bahwa takwil itu hanya berlaku dalam soal-soal furu. Adapun mengenai soal-soal usul, pokok-pokok syara seperti soal sifat Allah, surga, neraka, dan sebagainya, maka terdapat 3 pendapat sebagai berikut. Yang pertama, takwil tidak berlaku dalam soal-soal usul. Yang kedua, berlaku dalam soal-soal usul, hanya saja takwilnya diserahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala menurut mazhab suatu lafal yang sebegitu jauhnya sehingga tidak dapat diketahui dengan dalil yang sederhana. Yang ketiga, dari segi hasil yang dicapai dalam takwil, ulama usul fiqh membagi takwil itu menjadi 2, yaitu takwil yang terpuji dan takwil yang tercela. Takwil yang terpuji yaitu takwil yang selalu memerhatikan petunjuk Al-Quran, hadis Nabi, dan pendapat para sahabat waktu mentakwilkan sebuah ayat Al-Quran dan berpegang pada kekuatan daya akal dalam mengetahui maksud ayat-ayat dari segi lafal dan gaya bahasanya. Yang kedua, takwil yang tercela, yaitu takwil yang tidak memerhatikan kaidah bahasa dan kaidah takwil. Mentakwilkan hanya menggunakan semata-mata akal dan hawa nafsu dan menuduhkan nas syara' untuk mendukung keinginannya sendiri tanpa dasar yang dibenarkan. Bila pada lafal yang ditakwilkan itu terdapat dalil yang kuat yang akan memberi petunjuk pada maknanya, makna takwil ini termasuk pada yang makbul. Tetapi bila pada lafal itu tidak terdapat dalil yang kuat yang menjelaskannya dan tidak dapat diketahui dengan dalil yang sederhana, maka takwil ini termasuk yang khairu makbul, mengenai takwil kepada makna yang jauh dari makna lahirnya. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa takwil itu harus dengan yang dekat dari arti lahirnya dan tidak boleh dengan yang jauh. Sementara ulama Hanafiyah tidak menggunakan persyaratan tersebut. Mereka hanya mensyaratkan supaya takwil itu sesuai dengan dalil syara' dan tidak menyalahinya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan dari materi kami, makalah ini mempelajari tentang metode istinbat hukum dalam usul fiqh dengan fokus pada konsep-konsep seperti mujmal, mubayan, dan takwil yang saling berhubungan dalam proses penggalian hukum Islam. Mujmal sebagai lafal yang membutuhkan penjelasan atau bayan. Untuk diketahui, mubayan menjadi lafal yang sudah jelas maksudnya dan dapat langsung difungsikan sebagai dasar hukum, dan takwil sebagai satu cara mengalihkan pengertian lafal berlandaskan dalil yang kuat. Pemahaman mendalam tentang konsep-konsep ini, kehati-hatian dalam melakukan takwil, penggunaan metode istinbat yang komprehensif, serta penelitian lebih lanjut perihal pengaplikasiannya dalam konteks hukum Islam kontemporer sangat disarankan agar hukum yang dihasilkan tepat dan relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Banyak sekali kata-kata kesalahannya dari kami, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.